Baik ya ikhwah, kita mulai insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, suaranya terdengar ikhwah di antum? Jelas Mas Budi? Terdengar jelas Ustaz? Baik, masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah, barakallahu fikum semuanya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita di antara dalam kitab Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari, yang mana beliau ini ya ikhwah mungkin sedikit mengupas biografi beliau. Beliau ini kurang lebih di abad ketiga ya ikhwah. Di abad ketiga. Maka kalau mungkin sebagian dari antum ada yang masih ragu atau pernah dengar seliweran, anak pribadi pernah dengar soalnya. Apa di antaranya? Kata orang-orang, tanda kutip lah ya, orang-orang Asy'ari atau orang-orang di kita N titik itu yang banyak kelompoknya. Akidah Salafi ataupun yang sering digemborkan dengan Wahabi itu hanya bersumberkan dari Ibnu Taimiyah, dan Anda dengar langsung waktu itu. Nah, agligil bab, syukran. Kata Salafi ya? Saya. Itu diantaranya apa? Kata mereka itu adalah akidah yang dari Ibnu Taimiyah saja. Ya mungkin di antara antum nggak samar lagi siapa Ibnu Taimiyah. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah kan itu di abad 7 kurang lebihnya, 700 sekian beliau meninggal dunia. Tapi ternyata ya ikhwah, pembahasan akidah salaf ini baik tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bid'ah dan lain sebagainya, itu sejak memang zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disampaikan seperti itu. Terlebih di zaman sahabat dan para tabi'in. Kenapa? Kalau di zaman Nabi mungkin bahkan belum ada ya, belum ada yang namanya bid'ah, itu belum ada di zaman Nabi. Maka Nabi hanya menyampaikan kaidah secara umum, di antaranya apa? Barang siapa yang beramal bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu kaidah umum, dan para sahabat tabi mengikuti, selesai. Maka belum ada ibaratnya hal-hal bid'ah di zaman Nabi, tapi sudah ditegaskan masalah bid'ah, masalah tauhid dan lain sebagainya. Nah, apa yang anak tekankan di sini ya ikhwah barakallahu fikum? Imam Al-Barbahari ini diantaranya beliau kurang lebihnya di abad ketiga. Terlebih juga di sini Syarhus Sunnah lil Muzani juga sama, beliau di abad kedua malahan. Maka ini ulama-ulama salaf yang hidupnya itu enggak baru. Terlebih bukan 1400 kesekian, bukan ini. Imam Al-Barbahari 329. 329 beliau meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasannya akidah salaf ini ya ikhwah sejak zaman dulu sudah ditekankan, sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditekankan, yang memang beliau yang menyampaikan. Kemudian sejak zaman sahabat, zaman tabi'in terus digencarkan masalah akidah salaf ini, tauhid, bid'ah, syirik, ini terus disampaikan. Oleh karena itu, poin apa intinya? Antum jangan ragu. Sudah mantapkan, yakin dengan ngaji di sunnah ini, ngaji di sunnah ini. Sudah jangan ragu. Kalau ragu tentang masalah sunnah, wah repot. Antum akhirnya repot. Akhirnya apa? Repot. Kenapa demikian? Karena banyak sekali kaum muslimin saat ini, terlebih yang dulunya sudah dikatakan ngerti dengan sunnah, wal'iyadzubillah, kembali ke hal yang bid'ah. Atau dia mulai ragu, akhirnya bermudah-mudahan. Akhirnya bermudah-mudahan duduk dengan ahlul bid'ah, ngobrol, bercengkraman dengan sana sini. Yang penting kan aku nggak ngelakuin. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah ya ikhwah. Yang penting kan saya nggak ikut ibaratnya tahlilannya mereka, acara mereka. Iya. Tapi kalau ada ikatan romantis lah kalau bahasanya. Ada ikatan dekat antara fulan tersebut, misalkan siapa saja di situ, mungkin kita waliyadzubillah, dengan orang-orang ahlul bid'ah, maka apa? Di antaranya dia termasuk tidak loyal, wala namanya, dan barok, berlepas di diri.
Namanya orang berlepas diri, mengingkari kemungkaran itu pasti menjauhi. Pasti menjauhi. Dan kalau dekat, itu hanya untuk sekedar urusan dunia saja. Atau bahkan untuk mendakwahi. Maka kalau untuk dakwah atau mendakwahi atau untuk urusan dunia, tafadhol silahkan. Jangankan dengan orang yang berbeda akidah. Jangankan dengan orang yang berbeda faham. Dengan orang kafir pun, kata Allah Azza wa Jalla, enggak apa-apa. Selagi masalah urusan dunia dan sekedarnya. Jangan jadikan teman akrab dan lain sebagainya. Dan ini yang mulai ana lihat, ana evaluasi dengan diri ana pribadi, terlebih kita mungkin yang di Blitar, di Oki, di Lampung, Mesuji dan sekitarnya. Kan kita ini orang sedikit ya ikhwah. Kita ini orang yang sedikit. Maka memang betul-betul harus dijaga hati kita. Jangan sampai hanya namanya sudah ngerti sunnah, tapi muamalah dan tatbiknya, penerapannya, prakteknya nol. Prakteknya nol, itu yang sangat disayangkan. Nah, pada kesempatan malam ini kurang lebih kita hanya membahas 30 menit ke depan maksimal biiznillah taala. Kita akan membahas usulul bid'ah. Apa yang menjadi mendasar dinamakan bid'ah itu? Apa yang menjadi mendasar yang dinamakan bid'ah itu? Ya, itu diantara pembahasan kita yang sangat penting. Baik. Di antara yang pertama, wa jami'u ma wusifat laka fi hadzal kitab fa huwa 'anillah wa 'an Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashabihi wa 'an tabi'in wal qarni tsalits ila qarni rabi' fattaqillah ya Abdullah wa 'alaika bit tasdiq wa taslim wa tafwid war ridha. Baik. Di antara sebab sesuatu bisa dinamakan bid'ah, itu bisa catat ya ikhwah. Yang pertama, karena tidak adanya dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khulafa yang 4. Ditambah, sebagian kaum muslimin tidak ngerti. Sunnah itu hanya apa? Dari Allah, dari Rasulullah, selesai. Sahabat yang 4 nggak dihitung. Itu keliru, kurang pas. Walaupun maknanya betul kalau mereka ingin secara global gitu. Tapi kalau secara detail, apa di antara arti dari bid'ah? Bid'ah itu ketika menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tambah satu lagi apa tadi? Menyelisih 4 khulafaur rasyidin. Apa dalilnya? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas dan hadisnya sahih biiznillah taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian, ini Nabi yang bersabda, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, kalian pasti akan melihat ikhtilafan katsira. Perpecahan, perbedaan, silang pendapat yang sangat banyak. Itu kata Nabi dan sekarang terjadi. Apa kata Nabi? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak mungkin menyampaikan sesuatu kecuali memberikan solusi. Inilah ikhwah, sempurnanya agama Islam, syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada memberikan ancaman, memberikan suatu larangan kecuali ada solusi. Pasti ada solusi. Apa di antara kata Nabi? Alaikum bisunnati. Maka setelah kalian hidup setelahku pasti melihat perpecahan. Poin pentingnya apa? Rumusnya apa? Kuncinya apa? Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Cukup? Belum. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Dan peganglah teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya khulafa, orang-orang setelahku, 4 khulafa khususnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita diperintahkan untuk memegang teguh sunnahnya mereka berempat ini. Maka ketika mungkin dalam Al-Quran nggak ada, ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada, tapi dalam 4 khulafa rasyidin Abu Bakar, saya ulangi lagi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ada dan nggak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kita mengikutinya. Kita
mengikutinya. Ini penting. Karena bahkan sebagian ustadz pun ya ada beberapa hal yang salah memahami ini. Memahami ini. Apa contohnya? Mengumpul Al-Quran ini sambil saya pada Al-Quran. Walaupun cetakan Indonesia ini ya, cetakan mana ini? Masya Allah, cetakan Padang tulisannya. Ala kulli hal, mushaf ini ya ikhwah, dulu itu cekcok yang luar biasa antara Abu Bakar dan Umar. Umar merayu Abu Bakar supaya apa? Ayo mengumpulkan mushaf, menjadikan mushaf itu satu, menjadikan Al-Quran itu satu, buku ataupun mushaf seperti ini. Abu Bakar gak mau waktu itu. Kenapa? Karena kata beliau, kama qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa kaifa af'al bima la yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala. Hadisnya sahih. Bagaimana mungkin wahai Umar, aku kata Abu Bakar melakukan sesuatu yang Nabi enggak lakukan, yaitu apa? Mengumpulkan Al-Qur'an. Tapi apa? Terus disampaikan alasannya Umar, karena ini penting. Banyak para hafiz Al-Quran di zaman sahabat, yaitu di perang, Masya Allah, kok tiba-tiba lupa, antara dengan Musailamah al-Kadzdzab itu, banyak yang meninggal dunia. Di Uhud juga banyak yang meninggal dunia di zaman Nabi, dan seterusnya di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Akhirnya apa? Tergugahlah hatinya Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran jadi satu, yaitu mushaf ini. Lalu dengan entengnya orang-orang sebelah, orang-orang firqah yang menyeleweng, mengatakan bid'ah itu ada yang baik. Contohnya itu Al-Quran di zaman Nabi nggak ada. Sekarang ada. Di zaman Abu Bakar ada. Berarti dia nggak tahu hadis tadi. Apa ya ikhwah hadisnya? Alaikum bisunnati. Lalu siapa? Wasunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin 4 setelahku. Jelas. Berarti ketika Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran jadi satu ini, Umar, Utsman, dan Ali masih hidup di zaman beliau, dan terdiam, ittifaq, tandanya sepakat. Dan ini menjadi hujjah, menjadi dalil bagi kita. Al-Quran bukan bid'ah. Mushaf ini nggak bisa dikatakan contoh bid'ah hasanah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan masih banyak diantaranya azan kedua sholat Jumat, ya hari ini tadi ya, hari Jumat misalkan. Itu diantara dari Utsman bin Affan. Maka apakah boleh kita mengikutinya? Boleh, sangat boleh. Dan tidak menyelisih sunnah. Karena apa? Kaidah hadis yang tadi. Kaidah hadis yang tadi. Dengan catatan cara penerapannya juga sama. Nah ini yang menjadi masalah. Karena apa ya ikhwah? Penerapan di kita, khususnya di Indonesia ini, adzan 2 kali itu keliru. Penerapannya bagaimana? Setelah masuk adzan pakai mikrofon, pakai pengeras suara kencang, kemudian sholat qobliyah, kemudian setelah qobliyah itu ada Bilal biasanya ya, dan itu sudah termasuk bid'ah juga, adanya Bilal itu. Kemudian apa? Khotibnya baru naik mimbar, terus adzan kedua, nggak pakai mikrofon. Itu salah penerapannya. Maka apa dahulu niatnya Utsman bin Affan mendatangkan azan kedua itu? 1 jam atau setengah jamnya perkiraanlah di zaman Nabi, di zaman Utsman juga belum ada jam seperti kita saat ini. Perkiraan antara beberapa menit, beberapa jam sebelum Jumatan, agar orang-orang yang masih di pasar, masih di kebun kurmanya, masih di peternakan untanya, siap-siap pulang, kemudian bersegera untuk ke masjid untuk sholat Jumat. Ini diantara cara penerapan adzan kedua dalam sholat Jumat. Dan boleh kita mengikutinya dengan catatan apa? Sesuai dengan caranya Utsman. Kemudian diantara pemahaman orang-orang yang salah ya ikhwah barakallahu fikum, dan ini menurut pengalaman anak pribadi dan langsung dengar dari orang ya, teman-teman, sebagian rekan-rekan yang dulu mungkin satu pondok waktu di Blitar, itu Anas dengar langsung. Apa diantaranya? Kalau begitu kita boleh mengkiaskan Abu Bakar dan Utsman saja boleh melakukan hal yang baru, kayak azan 2 kali dan lain sebagainya. Berarti boleh dong kita melakukan hal yang baru selagi itu baik. Itu dalilnya Utsman melakukannya. Kita kembalikan. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu telah mendapatkan mandat ya ikhwah.
telah mendapatkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya ini diperintahkan mengikuti mereka berempat ini. Sedangkan kita, sedangkan antum, sedangkan kiai, sedangkan ustadz dan lain sebagainya, ada nggak dapat mandat dari Nabi? Ayo ikuti sunnahku dan sunnahnya fulan bin fulan. Nggak ada. Maka nggak bisa kita mengkiaskan. Terlebih menyampaikan yang penting niatnya baik. Nggak cukup niat yang baik. Karena dulu juga pernah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau datang ke suatu majelis menggunakan kerikil ketika menghitungnya, menghitung fikih dan lain sebagainya. Hadisnya sahih, bisa dicek dalam sunan dalam Imam Muslim insyaallah taala atau yang lainnya. Apa di antaranya? Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang kalian lakukan? Kami berzikir. Lalu apa ini? Haso untuk menghitungnya, kerikil-kerikil kecil untuk menghitungnya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wallah, demi Allah, aku nggak pernah melihat Rasulullah melakukan itu. Bayangkan. Ibnu Mas'ud. Apa kata orang-orang ini yang melakukan zikir dengan menghitung kerikil-kerikil tersebut? Kami demi Allah meniatkan ini bagus karena Allah. Nah, jawabannya sama dengan orang sekarang. Niatnya apa? Bagus karena Allah. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud tetap menyampaikan apa Ibnu Mas'ud tadi? Aku nggak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan itu, mengingkari. Ini ya ikhwah. Maka ada pernyataan bagus. Antum bisa tulis pernyataan ini. Untuk kaidah sebagai antum, kalau mungkin sebagian antum ada yang debat, bukan debat lah ya. Ada yang mungkin untuk modal dakwah ke orang tua, ke istri, ke paman, ini antum bisa dengan pernyataan ini. Itu apa? Pernyataan Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala. Naam, ikhwah, kalau selain sahabat kita nggak boleh mengucapkan radhiyallahu anhu ya. Jadi rahimahullahu taala. Selain sahabat nggak boleh mengucapkan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu gelar khusus sahabat. Apalagi zaman sekarang, anak pernah dengar Habib Fulan bin Fulan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nggak boleh. Itu khusus untuk sahabat. Baik. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i berkata, apa kata beliau? Man dhanna anna fid dini bid'ah hasanah. Wujud? Baik, doa mana kawan? Masya Allah. La ba'sa la ba'sa. Doa. Syukran. Ada isi fi dakhil? Fi dakhil ada? Mana kada? Baik, syukran ya. Ada sahan? Uraji am la? خلاص طيب. Syukran. Baik ya ikhwah. Tadi apa? Naam. Imam Malik rahimahullah berkata, man dhanna anna fid dini bid'ah hasanah. Man dhanna sapa wonge. Dhanna menyangka sapa wong fid din dalam agama bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah. Faqad dhanna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kha'in aw katim anil haq. Sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta atau pengkhianat. Katam, menyembunyikan. Khain, pengkhianat. Kalau orang tersebut menyangka dalam agama Islam ada bid'ah hasanah, kata Imam Malik ya ikhwah, gurunya Imam Syafi'i, bukan abad 700, 800, apalagi 1000, bukan. Abad kedua dahulu, masuk ketiga. Imam Malik ini hidup. Maka apa kata beliau? Barang siapa yang menyangka dalam agama Islam ini ada bid'ah hasanah, sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengkhianat. Kenapa seperti demikian? Kenapa demikian? Ya karena menunjukkan Nabi Muhammad gak menyampaikan risalahnya, gak menyampaikan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Karena gak mungkin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan kecuali agama Islam sudah utuh. Ini caranya, ini metodenya, ini hal yang dianjurkan, ini hal yang dilarang, ini yang diperintahkan, sudah jelas. Baru Nabi diwafatkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka turunlah ayat apa? Agama ini sudah aku sempurnakan pada hari ini, dan aku ridho kepada kalian agama Islam. Selesai. Itu ya ikhwan. Di antara apa? Metode pemahaman kita yang pertama tadi apa? Gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam Sunnah, tidak ada di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka dinamakan bid'ah.
Itu yang pertama. Yang kedua, bid'ah itu ketika tidak sesuai dengan cara dan metodenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi. Bisa dinamakan bid'ah itu atau bid'ah itu ketika tidak sesuai, tidak sama dengan metode dan caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, sholat ya ikhwah, sholat pada dasarnya disyariatkan. Ya, ini contoh gampang saja. Sholat pada asalnya disyariatkan. Tapi dia mengada-ngada sholat nisfu Sa'ban, sholat diantaranya ada yang mengatakan tasbih, ada yang mengatakan ini dan itu. Dan semua ini namanya sholat. Cara sholatnya mungkin benar, tapi metode waktunya ataupun metode niatnya nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena Nabi nggak melakukannya. Ini juga dinamakan bid'ah. Kalau yang pertama tadi, Anda sampaikan apa? Poin yang pertama, bid'ah itu ketika nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam sunnah Nabi, nggak ada dalam sunnah khulafa Rasyidin. Jelas. Memang nggak ada. Seperti tahlilan, yasinan, memang nggak ada. Jelas. Kemudian seperti haul, memperingati hari ini, hari itu. Terlebih sebentar lagi ya ikhwah ya. Rame mungkin bahkan di sini itu di Cibubur, di arah Jakarta sini, itu sudah mulai pasang benar-benar besar itu. Ngajak untuk kemaksiatan, konser fulan tanggal 25, tanggal 1. Masya Allah, mungkin di Blitar atau di Oki, di Mesuji dan sekitarnya mungkin sudah mulai masang-masang juga mungkin. Apa poin intinya? Itu memang nggak ada dalam asalnya. Tapi yang poin kedua ini, asalnya ada. Tapi cara mendatangkan atau mengamalkan asal tersebut, itu keliru. Seperti sholat tasbih di antaranya. Sholat nisfu Sa'ban di antaranya. Sholatnya masyru' disyariatkan. Tapi cara mendatanginya itu tidak sesuai dengan sunnah. Maka ini dinamakan juga dengan bid'ah. Maka harus jeli kita. Maka harus jeli. Adapun sholat mutlak bagaimana? Sholat mutlak bebas boleh. Bahkan di antaranya sholat habis wudu, 2 rakaat mutlak. Boleh kapan saja. Selagi tidak di waktu yang dilarang. Itu ya ikhwah. Itu yang nomor 2. Maka kaidah ringkasan bid'ah itu hanya 2 poin ini sebetulnya. Kalau antum bisa mengembangkan 2 poin ini, seluruh hal-hal yang bid'ah nggak perlu antum ibaratnya analisis secara detail. Dengan 2 kaidah ini bisa mengatakan ini bid'ah, ini sunnah. Baik. Itu pembahasan yang pertama. Masalah poin-poin bid'ah itu ada 2 poin yang tadi sudah saya jelaskan. Kita masuk pembahasan berikutnya dan terakhir insya Allah sudah 23 menit. Masya Allah. Naam. Mengecap ahlu bid'ah. Mengecap, memberi label kepada orang lain ahlul bid'ah. Ini bagaimana hukumnya? Ya, ini bagaimana hukumnya? Maka ikhwah, barakallahu fikum. Mengecap ahlul bid'ah kepada seseorang itu nggak gampang ya ikhwah. Nggak gampang. Bahkan di zaman Imam Muslim, ya kita tahu semuanya siapa Imam Muslim, yaitu atau muridnya ataupun partnernya Imam Bukhari yang hadis Sahih Muslim, itu menjelaskan, kata beliau meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dahulu kita ketika meriwayatkan hadis itu nggak menanyakan siapa rawinya, siapa sanadnya, siapa yang bawa, itu nggak nanya. Ada hadis langsung diterima, ada hadis langsung dipakai. Karena apa? Saking di zaman dulu itu, di zamannya Imam Muslim dan Ibnu Sirin, orang itu percaya semua, terpercaya afan. Orang itu terpercaya semua, nggak ada yang dusta, nggak ada yang ini dan itu. Tapi kata beliau, setelah turunnya fitnah di sini dah bisa kesyirikan dan bisa kebid'ahan. Kami, Imam Muslim, Ibnu Sirin mengatakan apa? Ketika ada sebuah hadis, mana sanadnya? Siapa rawinya? Siapa yang membawa? Fulan bin Fulan, oh Fulan bin Fulan ahli bid'ah, nggak diterima. Fulan bin Fulan, oh ini ahlu sunnah, diterima. Seperti itu ya ikhwah dalam hadis. Imam Muslim, yang abadnya juga kedua atau abad kedua, 200-an kurang lebihnya. Atau masuk ketiga. Karena setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal, setelah zaman Imam Bukhari. Maka Ibnu Sirin mengatakan dulu, saya ulangi lagi,
ketika ada hadis itu diterima. Karena apa? Dulu terpercaya orangnya sudah. Tapi ketika sudah mulai adanya bid'ah, adanya kesyirikan muntasir, tersebar di mana-mana, ada hadis, mana rijalnya kalau dalam bahasa hadisnya? Rijal itu adalah rijalul hadis, para perawi hadis, para laki-laki perawi hadis. Siapa? Dari ahlus sunnah diterima. Ahlul bid'ah tarakuh, tinggalkan. Mereka meninggalkan. Nah, maka label bid'ah ini nggak mudah. Lalu siapa yang bisa dicap oleh label bid'ah? Ada 2 poin juga. Itu bisa catat juga ini, atau minimal diingat-ingat lah. Nggak bisa antum tiba-tiba fulan ngomong ahlul bid'ah, nggak bisa. Afwan 3, lebih tepatnya 3. Kalau 2 masih umum, ditambah 1 lebih detail. Apa yang pertama kata Syekh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bukan seorang mujtahid. Apa itu mujtahid? Orang yang berilmu, sedang memahami suatu masalah, tapi ternyata salah. Kalau ana ulangi lagi, mujtahid pasti bukan kita, bukan antum semuanya, bukan. Mujtahid para ulama. Tapi beliau salah dalam memahami suatu dalil, suatu hadis, suatu Al-Quran, akhirnya terjatuh dalam bid'ah. Dia nggak boleh dilabeli ahlul bid'ah. Itu syarat yang pertama. Saya ulangi lagi biar tergambar. Syarat boleh dicap ahlul bid'ah yang pertama bukan dari orang mujtahid. Siapa mujtahid? Orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pemahaman yang baik, suatu memahami analisis suatu ilmu, tapi dia terjatuh dalam kesalahan untuk memahami. Dan dia melakukan bid'ah karena kesalahan dalam memahami tersebut. Maka ini bukan termasuk ahlul bid'ah. Contohnya siapa? Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan banyak ulama-ulama salaf. Imam Nawawi ya ikhwah, itu diantara ada beberapa ucapan ataupun pendapat beliau yang menyelisih ahlus sunnah. Tapi beliau ulama, ijtihad, memahami, tapi apa? Salah dalam memahami, itu wajar. Manusia bukan maksum. Maka dan karena itu kita nggak boleh melabeli Imam Nawawi itu bid'ah berarti. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada beberapa pemahaman sedikit tentang Asy'ari, sedikit nggak banyak. Tapi beliau dalam memahami itu mungkin keliru. Karena beliau ulama hadis yang masyhur, pensyarah, penjelas Imam Bukhari, hadis Bukhari, kitabnya panjang, Fathul Bari. Nah, itu di antara syarat pertama. Maka ulama-ulama ahlus sunnah ada beberapa memang yang terjatuh dalam suatu kebid'ahan, tapi nggak sampai membuat beliau ahli bid'ah. Kemudian, ini pelaku bid'ah. Tidak, nggak seperti itu ahlus sunnah jamaah. Maka tabdi, kalau dalam bahasa Arab, tabdi, takfir, mengkafirkan orang, mengecap orang ahlul bid'ah itu nggak mudah ya ikhwah. Tapi kalau mengatakan ini perbuatan bid'ah, wajib bagi kita. Wajib bagi kita menjelaskan ini perbuatan bid'ah akhi, ini perbuatan syirik akhi, ini perbuatan kufur, wajib. Tapi kalau mengatakan antum kafir akhi melakukan ini, oh nanti. Antum musyrik ya akhi kalau melakukan ini, itu nanti. Itu tugasnya para ulama, dan terlebih itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, itu. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bukan kebiasaannya melakukan bid'ah. Imam Nawawi, nah kita nanti insya Allah makanya ana mengundang antum secara khusus ini, masya Allah ikhwah jamaah semua yang ada di KSO ini, semoga bisa hadir di daurah nanti. Karena 50 nasihat ulama salaf ini diantara poinnya ini yang ana sampaikan, atau ana kasih sedikit cuplikan lah. Apa diantaranya? Imam Nawawi ya ikhwah, dalam kitab At-Tibyan diantaranya dan kitab yang lainnya, khususnya di Tibyan dan Riyadhus Shalihin, apa? Beliau menjelaskan banyak untuk berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan hal yang bid'ah. Tapi ternyata la qadarallah, beliau ada beberapa poin atau pendapat yang terjerumus dalam kebid'ahan. Dan ini manusia, wajar. Tapi apa poinnya? Bukan kebiasaannya melakukan bid'ah. Maka poin yang kedua ini harus jelas. Kalau dia memang biasa melakukan bid'ah, biasa melakukan ritual-ritual yang nggak jelas, biasa untuk melakukan hal-hal yang diada-adakan, oh boleh dicap ahlul bid'ah. Boleh. Agar supaya kaum muslimin nggak boleh ngambil ilmu darinya. Kaum muslimin menjauhinya. Itu wajib bagi kita ya akhwah. Jangan kita terdiam 1000 bahasa seperti syaitan. Membiarkan keburukan, membiarkan kemungkaran, terlebih yang dilabeli kita memiliki ilmu. Apalagi anak pribadi. Maka harus ini mengingkari, menjelaskan kepada umat, dijelaskan untuk umat ini tuh ahlul bid'ah, ini tuh salah, ini tuh menyeleweng, jelaskan tanpa kita menyerang personalnya, enggak boleh.
Kita nggak menyerang personalnya, nggak boleh. Menyerang individualnya fulan gini, enggak. Kita menyerang perbuatannya. Bukan menyerang, sebenarnya menasehati, kasihan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yang paling penting, tersampainya hujjah ataupun dakwah kepadanya. Saya ulangi lagi, tersampainya hujjah atau dakwah kepadanya. Contoh, akhi, ini tuh bid'ah. Oh, Masya Allah, ini bid'ah ya. Oh, ini nggak boleh ya. Dia nggak tahu ternyata ya ikhwah. Bahkan banyak seperti itu. Anak pribadi pun banyak dulu, Masya Allah. Pertama kali dengar itu 2010 kalau nggak salah. Kiai saya, Mbah Yai saya mengatakan, hati-hati nang, Masya Allah masih ingat anak. Hati-hati nang atau Lela dulu, kayaknya manggilnya nang gitu waktu itu. Banyak aliran baru yang mengatakan yasinan tahlilan itu bid'ah, apa itu bid'ah, kafir dan lain sebagainya. Wah, kaget waktu itu. Ternyata setelah kita pelajari, ternyata betul ya ikhwah. Itu semuanya nggak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 3 syarat ini ya ikhwah. Anak ulangi secara singkat. Antum silakan dicatat, diingat-ingat agar ilmu kita itu ada bekasnya. Tapi sebagai pengingat kita, mungkin murojaah atau minimal sekarang tuh bisa terus di WA. Antum terus itu di WA tuh kirim ke istri langsung. Nah, ini hasil kajian malam ini. Faedah. Atau kadang misalkan habis kajian dengan ustadz siapa, dengan syekh siapa, itu tulis di WA langsung kirim ke istri misalkan ini faedah malam ini atau pagi ini misalkan. Itu arsip catatan juga. Kan sekarang media sudah dimudahkan. Maka itu sebagai pengingat kita. Apa intinya? Yang pertama, dia bukan seorang mujtahid. Siapa mujtahid? Orang yang berilmu sedang berusaha memahami suatu dalil tapi ternyata salah. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan kebiasaannya melakukan bid'ah. Yang ketiga, tersampaikan hujjah ataupun dakwah kepadanya. Karena kalau orang melakukan bid'ah tapi dia memang betul nggak tahu, mungkin dusunnya di pelosok, dusunnya di mana. Jangankan orang-orang yang jauh, kita saja, antum kita semuanya, mungkin yang di Blitar, di Oki, di Masjid dan sebagainya. Tahun berapa kita tahu sunnah coba? Tahun berapa kita ngerti sunnah? Mungkin 2000-an, mungkin 90-an yang paling lama. Bayangkan orang-orang kakek-kakek kita tahun 60, 70, 80. Padahal dakwah sunnah sudah menggelegar di Saudi Arabia, di Madinah dan sebagainya. Sejak zaman dulu. Tapi inilah, kalau belum tersampaikan hujjah, maka insya Allah tidak pas. Tidak boleh dilabeli ahlul bid'ah. Apalagi kafir. Apalagi musyrik. Tapi sudah tersampaikan hak, maka sudah jelas. Dan itu ya ikhwah, label ahlul bid'ah, label kafir, label musyrik, itu haknya Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis yang sudah jelas, man qala li akhihi kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka wajib salah satunya ada yang kafir. Kalau enggak yang dikatakan atau yang mengatakan. Nah, sama dikiaskan. Orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai ahlul bid'ah, itu bisa kembali kepada dirinya atau memang kepada orang yang dikatakan tadi memang ahlul bid'ah. Maka harus hati-hati. Tapi kalau bid'ahnya dijelaskan sejelas-jelasnya, disampaikan, didakwahkan, mungkin nggak tahu, oh Masya Allah, ini nggak boleh ya. Oh Masya Allah, ini yang disunnahkan ya. Oh Masya Allah, ini yang dilarang ya. Seperti itu saya sering menyampaikan itu kepada ikhwah-ikhwah, baik di mana saja, sering sekali. Di sini pun juga, di Blitar juga sama. Atau di mana saja. Oh ini nggak boleh ternyata Pak Ustadz ya. Iya nggak boleh. Baru tahu. Akhirnya apa? Berubah. Itu ya ikhwah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala usulul bid'ah judulnya. Apa? Dasar-dasar bid'ah. Tadi sudah kita sampaikan apa itu bid'ah, kemudian konsekuensi bid'ah, yang kedua apa? Bagaimana label kepada ahlul bid'ah. Tapi kalau tiga-tiganya ini sudah ada dalam dirinya atau enggak ada dalam dirinya, kita boleh mengecap ahlul bid'ah. Terlebih pendakwahnya. Maka ulama hadis seperti Imam Muslim menolak secara mutlak kalau yang meriwayatkan hadis itu ahlul bid'ah, apalagi pendakwahnya, ustadznya, kiainya, dan seterusnya. Itu ditolak mentah-mentah sama Imam Muslim. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Imam Bukhari, kalau itu bukan pendakwahnya,
bukan gembongnya, hanya dia pelaku saja tapi bukan pendakwah, masih diterima hadisnya, masih diterima riwayatnya. Tapi kalau kita ya ikhwas sekarang ditolak semuanya. Kenapa? Syubhat dan syahwat itu bahaya bagi diri kita. Jangan dengarkan telinga ini kecuali dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari referensi baru. Apa? Cari referensi baru. Wah, ini kayaknya bagus ini viral nih, didengarkan ceramah dari fulan. Jangan lewati, scroll terus ke bawah, jangan dilewati, jangan didengar, dilewati. Karena itu bahaya, berbahaya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan atau kita bahas pada malam hari ini. Berikutnya kita akan buka tanya jawab, baik yang berkaitan dengan tema atau di luar tema atau hal apapun itu. Kalau kita bisa bahas bersama-sama, insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Barakallahu fikum, tafadhol bisa dimulai. Fadal, Mas Musa Biludin. Nah, nanti diiringi Pak Lubis dan yang lainnya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustaz Hasan. Amin wa iyyakum, barakallahu fikum. Tadi untuk penjelasan yang dari Ustaz untuk sholat sunnah zikir dan sholat sunnah wudhu itu sebenarnya disyariatkan, namun dikatakan bid'ah karena caranya yang salah atau bagaimana Ustaz? Terus yang kedua ada kawan Ana yang menanyakan untuk sholat sunnah zikir, beliau itu mengatakan kalau dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan disarankan untuk membacanya berulang-ulang sehingga dalam 2 rakaat itu bersejumlah 44 rakaat Ustaz. 44 maksudnya 44 kali bacaan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan untuk sholat mutlak itu kan boleh dilakukan kapan saja, di mana saja waktunya. Itu dengan niatan seperti apa Ustadz? Atau niat sholat saja atau dengan niat sholat yang lain maksudnya? Gitu Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang lupa, nah ada yang mengingatkan ikhwah? Insya Allah. Kalau tidak salah salat tasbih ya? Nah, Ustaz. Ya. Baik, salat tasbih itu dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ulama sunnah kibar saat ini, apa kata beliau? Beliau yang sudah membuka bolak-balik mungkin ratusan hadis, ribuan hadis, enggak ditemukan satupun hadis yang mengatakan adanya salat tasbih. Nah, maka apa? Tidak ada yang namanya salat tasbih. Adapun salat taubat, sebagian ulama ada yang menghasankan. Ada yang menghasankan. Menghasankan itu di bawahnya derajat sahih, di atasnya dhaif. Bisa dikatakan hadisnya baik, tapi tidak setingkat sahih. Apa? Seseorang yang telah melakukan dosa lalu dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya. Itu termasuk di antara apa? Dalil yang mengatakan bahwa adanya sholat taubat. Memang ikhtilaf untuk sholat taubat. Ada yang mengatakan itu sholat sunnah wudu, ada yang mengatakan sholat sunnah wudu. Itu yang pertama. Jadi sholat tasbih memang nggak ada namanya sholat tasbih. Maka caranya yang salah. Sholatnya secara asalnya disyariatkan enggak? Disyariatkan secara umum, ya kan? Tapi namanya sholat tasbih tidak ada. Itu yang pertama. Semoga tergambar. Nanti kalau belum tergambar, Anda ulangi lagi. Yang kedua berkaitan bacaan tadi, subhanallah wa bihamdi, atau apa tadi bacaannya. Pada intinya itu tidak ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan barang siapa yang membaca tasbih ini rakaatnya akan menjadi terlipat gandakan seperti ini, seperti itu. Gak ada. Belum pernah saya mendengarkan seperti itu. Apa dalil diantaranya?
para ulama dan para orang-orang yang saleh. Kalau anak pribadi masih banyak kesalahan, kekeliruan, tapi kita menukil para ulama. Maka ada perkataan bagus ya ikhwah. Kalau kita belum bisa jadi orang soleh, tirulah orang soleh. Deketilah orang soleh. Maka kita berusaha seperti itu. Apa di antara kata orang soleh dan Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh dan sebagainya? Tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Tidak pernah menyampaikan seperti itu. Maka bisa dicarikan lagi. Kita cluenya, rumusnya gini ikhwah. Kalau ada orang yang melakukan suatu hal yang baru, jangan kita yang mencari dalilnya, dia yang mencari dalilnya. Gitulah. Landasan antum beramal ini apa? Gitu. Karena ibadah pada dasarnya haram untuk dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu kaidah umum. Maka misalkan nih, yasinan nggak boleh. Apa dalilnya dilarang? Oh jangan gitu. Tapi apa? Dibalik, apa dalilnya untuk diperintahkan. Kalau antum nyari dalilnya dilarangnya tahlilan sampai hari kiamat, insya Allah nggak bakal ketemu. Karena nggak ada. Maka suatu ibadah kaidahnya apa? Tanya dalilnya, apa perintahnya. Kita sekarang nih lagi sholat, misalkan sholat isya tadi, Masya Allah. Kita melakukan sholat isya, ada nggak dalilnya? Oh ada, sudah selesai. Kita melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah ini. Sholat sunnah qobliyah Jumat. Jangan dicari ada nggak dalil yang melarang sholat sunnah qobliyah Jumat, yang nggak bakal ada. Tapi apa? Cari. Pernah nggak Nabi melakukan itu? Ternyata nggak pernah. Nabi melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat nggak ada. Oh berarti ini termasuk bid'ah. Nah gitu loh. Itu kaidahnya. Satu lagi tadi Mas Musa Biludin, mungkin bisa diulang yang belum Anda jawab apa tadi? Atau cukup itu tergambar Mas Musa Biludin? Untuk niatan sholat mutlak Ustaz. Oh, nah, sholat mutlak, Masya Allah, barakallahu fiikum, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Nah, sholat sunnah mutlak ya ikhwah, pada dasarnya kita itu setiap detiknya, setiap waktunya, kecuali 3 waktu saja. 3 waktu saja. Kapan? Kita di pagi hari habis subuh sampai terbitnya matahari. 1. Yang kedua, itu ketika matahari di tengah-tengah kita, tengah-tengah bumi lah kurang lebihnya. Yang ketiga, ketika habis sholat asar. Coba kita pikirkan sekarang bareng-bareng. Selain waktu 3 ini, semuanya hampir disyariatkan untuk sholat. Setelah terbitnya matahari, sholat apa? Duha. Sampai kapan waktu duha? Sampai matahari di tengah-tengah. Ini semua full sholat duha semuanya ini. Setelah matahari tengah-tengah, sudah nggak boleh sholat lagi sampai waktu duhur. Masuk sholat sunnah apa? Qobliyah zuhur. Setelahnya ba'diyah zuhur. Setelahnya lagi masih boleh mutlak apapun itu, niatnya bebas. Sholat sunnah mutlak. Lillahi ta'ala karena Allah azza wa jalla. Kalau di masjid, ya bisa tahiyatul masjidnya. Habis asar nggak boleh sholat. Maghrib jelas ada ba'diyahnya. Bahkan diantaranya ada misalkan dia sebelum azan sholat Jumat datang jam 10. Azan Jumat jam setengah 12. Dia sholat terus. Masuk sholat duha. Masuk sholat iktidharul khutbah. Masih banyak. Malamnya ada isya sampai subuh. Sholat malam. Bayangkan. Maka celah nggak ada secara umum, hanya di habis zuhur sampai asar saja. Selebihnya masuk sholat sunnah semuanya. Ya kan? Yang pagi sampai zuhur sholat duha. Habis isya sampai malam sholat malamnya. Habis maghrib sampai isya juga sholat intidornya juga banyak. Sholat mutlak juga sama. Maka niatnya apa? Niatnya yang penting sholat sunnah karena Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tergambar Mas Musa ya. Baik. Berikutnya, Dr. Sabar, tafadhol. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Dok, tafadhol. Ustaz, jintanya Ustaz. Ustaz, di kampung kami ini Ustaz, jika ada orang meninggal, biasanya walinya itu mengkodokkan sholat fardu yang telah ditinggalkan Ustaz. Tuh yang pertama, apakah ada dalilnya atau gimana Ustaz? Yang kedua, Ustaz, jika seorang hamil itu umur kehamilan itu kurang dari 40 hari dan mengalami abortus, itu
hukumnya apakah sama dengan hukum masa nifas, Ustaz? Kemudian yang ketiga, Ustaz, apakah ada sholat hajat, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaannya berbobot semua ini Pak Dokter ini. Masya Allah. Ya bagus semua. Mas Musa juga tadi Masya Allah bagus. Akan tapi ini kita coba analisis satu persatu. Yang pertama, bagaimana hukum mengkodok sholat keluarga yang telah meninggal? Wah enak sekali ini ya. Enak sekali antum disolatin plus dikodoin. Masya Allah. Maka tidak ada. Tidak ada. Kecuali satu keadaan saja. Wallahu a'lam, ini juga ikhtilaf di antara para ulama antara sholat ini. Kalau puasa, iya. Itu apa? Puasa nazar. Puasa nazar. Kalau puasa nazar, misalkan orang tua kita punya nazar, kalau anakku diterima di UIM Madinah, saya puasa 10 hari, Masya Allah, misalnya. Ternyata anaknya keterima, tapi apa? Dia meninggal dunia sebelum puasa. Nah, ini nazar. Sebagian ulama mengatakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Dia walinya, ahli warisnya wajib untuk mengkodoknya. Adapun sholat 5 waktu itu bukan nazar. Kalau anakku diterima di S2, saya akan sholat 5 waktu. Ada nggak seperti itu? Itu lucu, Masya Allah. Mau sholat ketika apa? Anaknya dari ini, misalkan. Mau sholat ketika saya mau sholat 5 waktu, misalkan. Kalau usaha saya lancar, nanti saya sholat. Oh, itu nazarnya salah. Maka gini, ikhwah semuanya, barakallahu fikum. Nazar itu sesuatu yang nggak wajib diwajibkan. Itulah nazar. Suatu yang nggak wajib diwajibkan. Maka suatu yang wajib itu nggak ada nazarnya. Maka apa poin ini dengan pertanyaan Dr. Sabar tadi? Kalau sholat 5 waktu, maka nggak ada kodoknya selamanya. Nggak ada kodoknya selamanya. Dan dikuatkan oleh pendapat para ulama dalam surah An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan mendapatkan suatu pahala apa yang telah dia lakukan saja. Apa yang telah dia lakukan saja. Adapun yang lainnya seperti umroh, seperti haji, dikodok, dibadalkan, ya ada istilah badal umroh, badal haji, itu boleh. Loh, kenapa kok boleh Ustaz? Karena itu ada dalilnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar sahabatnya ada yang aku niat haji untuk subrumah. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya, labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Itu Nabi yang mendengarkan langsung. Aku niat haji untuk subrumah. Nabi mengatakan, siapa subrumah? Saudaraku. Maka apa kata Nabi SAW? Haji dulu untuk kamu, untuk antum, lalu haji untuk saudaramu. Ini menunjukkan boleh. Badal subrumah itu sudah tidak ada. Maka untuk sholat nggak ada dalilnya yang termasuk bid'ah. Apakah bermanfaat? Tidak sama sekali bermanfaat untuk ahli mayit insyaallah ta'ala. Karena apa? Itu suatu hal yang diada-adakan sesuai dengan dalil An-Najm tadi. Ayatnya, nah coba cek dulu. Mungkin ada yang mau mengambil faedah dari ayat tersebut atau untuk mendakwahkan ya, Masya Allah bisa untuk diambil faedahnya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. An-Najm itu juz 27 kurang lebihnya lembar ke-7 juga kurang lebihnya. Yaitu ayat ke-39. Alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya apa? Seseorang itu enggak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah dia lakukan. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Semoga tergambarkan Dr. Sabar. Yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa tadi dokter? Masya Allah lupa tiba-tiba. Tentang keguguran kurang dari 40 hari, Ustaz. Oh, nah, Masya Allah. Hukum nifasnya dokter ya? Ya Ustaz. Nah, yang pertama untuk faedah ikhwah semuanya yang mendengar ini, bayi yang tergugur itu memang ikhtilaf ulama apakah nanti dia akan termasuk di kaum muslimin yang wajib untuk disolati, dikafani dan sebagainya. Imam bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau saya tidak salah, beliau tetap mewajibkan tetap seperti manusia yang layaknya. Karena apa itu juga termasuk sudah
dimulainya ditiupkan ruh, walaupun sifat-sifatnya ketika 4 bulan itu baru dijelaskan sifat-sifatnya, bagaimana nanti surga atau neraka dan seterusnya, itu untuk faedah saja. Dan menjawab pertanyaan tadi, apakah termasuk nifas? Iya, termasuk nifas. Kenapa? Karena darah nifas itu berkaitan dengan sesuatu yang dilahirkannya. Adapun haid itu kebiasaan setiap bulannya ataupun setiap beberapa bulannya. Adapun istihadah, darah kotor, darah sakit itu tidak ketika haid, akan tapi tiba-tiba keluar dan juga bukan waktu hamil. Lalu darah ketika keluar waktu keguguran, darah apa lagi berarti? Darah nifas. Karena darah itu hanya 3, itu yang rojih. Darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Kalau bukan darah haid, juga bukan darah istihadah, karena istihadah bagaimana mengingatnya? Karena dia bukan kondisi hamil, dan juga kondisi darahnya berbeda. Ini ada pembahasan khusus sebetulnya. Saya kasih rincian sedikitnya. Kalau darah istihadah, darah kotor itu, baunya itu berbeda dengan darah haid. Dan istihadah itu diantaranya darahnya masih normal seperti darah biasa pada umumnya. Kalau haid, itu bau, itu kari, nggak enak dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kalau istihadah tetap wajib untuk sholat. Wajib sholat. Ini jangan sampai salah. Maka penting, ana rasa nanti mungkin kita suatu saat ya membongkar tentang risalah perempuan tentang masalah haid, istihadah dan nifas. Nggak hanya perempuan yang hadir, laki-laki juga penting karena kepala keluarga. Mungkin anaknya perempuan mau haid, ya kan? Nah, seperti itu. Maka poinnya bagaimana? Dinamakan nifas, dan dia kapan terhentinya darah, maka itulah dia terhentinya dari nifas. Maksimal di antara para ulama 40 hari. Ada yang mengatakan 60 hari. Wallahu a'lam. Yang rajih bagaimana? Kembali kepada urf, kebiasaannya. Kepada kebiasaannya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dokter, monggo. Lupa tadi. Tentang sholat hajat, Ustaz. Masya Allah. Nah, sholat hajat itu pada dasarnya adalah sholat istikharah. Ini. Sholat hajat pada dasarnya sholat istikharah. Ya ikhwah, barakallahu fikum, mana pernah disampaikan dari Syekh Ana. Apa kata beliau? Sholat hajat istikharah itu jangan ketika mau nikah saja. Mau nikah, milih pasangan, sholat. Apalah gitu, sholat. Tapi apa? Setiap kita memiliki hajat, ya Allah, ini anak tuh ditawarin 2 partner bisnis ini. Si fulan kayaknya bagus bisnisnya. Si B kayaknya juga bagus. Ini yang mana ya Allah? Sholat istikharah, namanya sholat hajat. Dan itu diperintahkan. Dihafalkan doanya. Anak juga belum terlalu hafal doanya, Masya Allah. Nah itu dihafalkan doanya. Allahumma astaghfiru biqudratika wa ila akhiri doa. Itu ada doanya. Insya Allah nanti coba kita share di grup lah. Anak juga biar hafal terus ini. Kadang hafalnya ketika mau, ada maunya aja kan gitu loh. Sama-sama dengan kita. Ada maunya, ayo hafal sholat istikharah. Nah, istikharah dinamakan sholat hajat. Setiap ada kebutuhan, istikharah. Bahkan ikhwah ini, antum ingat-ingat betul atau dicatat ini. Imam Bukhari yang nggak bawa kitabnya ya. Imam Bukhari satu hadis mau ditulis di kitabnya. Imam Bukhari itu satu hadis mau ditulis di kitabnya ribuan hadis, kurang lebih 2 sampai 3.000 hadis itu. Setiap satu hadis sholat istikharah. Setiap satu hadis sholat istikharah. Minta kepada Allah dimudahkan. Minta kepada Allah bermanfaat kitab itu. Dan terbukti. Sekarang kitabnya beliau, siapa yang nggak tahu kitab Sahih Bukhari? Kaum muslimin yang nggak pernah dengar Sahih Bukhari itu bukan seorang muslim sepertinya. Karena apa? Ulama mengatakan kitab yang paling sahih, yang paling, dan setiap satu hadis sholat hajat istikharah. Itu sholat hajat adalah sholat istikharah. Tergambar dokter ya, insya Allah? Atau ada lagi? Insya Allah, Ustaz, tergambar Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, fadal Mas, ini anak urutkan dari sini dulu ya. Mas Franky Burhan, anak urutkan dari layar anak kirim bahan. Nanti Pak Lubis habis ini insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, fadal. Ya, terima kasih Ustaz waktunya. Izin bertanya, bagaimana apakah hukum menjalani hukum di negara itu menghapus dosa? Mas Franky, qadarullah dia.
Halo Ustaz. Jelas Ustaz? Mas Budi, terdengar Halo? suara Ana? Terdengar Ustaz. Saya bisa Halo. Tadi sempat terputus. Ya, tes 1. Halo Ustaz, jelas Ustaz? jelas sekarang insya Allah. Fadal. Ya Ustaz, yang saya tanyakan, apakah ketika seseorang itu menjalani hukuman yang berlaku di negara itu bisa menghapus dosa, contohnya misalnya mencuri, kemudian yang seharusnya syariat Islam potong tangan, ini cuma menjalani penjara misalnya 3 tahun. Apakah ini sudah menghapus dosa dia? Gitu aja Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Dan baru kurang lebih 3 pekan yang lalu, Qadhi itu kalau di kita hakim dari Madinah Al-Munawwarah datang ke sini. Dan alhamdulillah ikut hajis di majlisnya beliau di sini di Jakarta. Jadi sempat berbincang sedikit lah dengan beliau. Qadhi, hakim di Madinah Al-Munawwarah datang ke sini. Namanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Apa di antara pertanyaan tersebut? Apakah hukuman di suatu negara, misalkan di kita lah di Indonesia misalkan, karena negara kita tercinta juga kita jaga, hukuman yang berlaku menggugurkan dosa kita atau tidak? Maka jawabannya adalah kalau hukuman tersebut sesuai dengan syariat, menggugurkan. Kalau hukuman tersebut sesuai dengan syariat, menggugurkan dosa di akhirat. Adapun tidak sesuai dengan syariat, maka tidak. Apa hadisnya? Ini dijawab dengan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendapatkan kafarah ataupun suatu denda, suatu hukuman di dunia ini, yukaffir lima ba'dahu. Itu akan menjadi penebus bagi dia setelahnya, yaitu di akhirat nanti. Nah, kalau hukumannya sesuai dengan syariat, itu sebagai penggugur. Adapun tidak sesuai, tidak sebagai penggugur di akhirat nanti. Kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jal, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kecuali kesyirikan, gak ada yang Allah ampuni setelah kematian. Tapi kalau selain kesyirikan, dosa sebesar apapun itu, insya Allah Ta'ala ketika meninggal dunia, tahta masyiatillah. Di bawah kuasanya Allah Azza wa Jalla. Maka apa poinnya? Kalau sebagai penggugur dosa di akhirat, maka tidak. Kalau tidak sesuai dengan hukum syariat agama Islam. Karena sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan mencuri sampai nisab. Nisabnya itu kalau nggak salah 4 juta atau 5 juta. Nisab mencuri itu ya ikhwah. Di atas 5 juta, dipotong tangannya. Bayangkan. Potong tangannya. Tapi dia di penjara. Maka di penjara itu termasuk dia menanggung hukuman dari suatu negara. Tapi apakah hukuman di akhiratnya kalau dia secara melakukan itu sebagai penggugur? Belum. Sampai dia dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, mengembalikan haknya yang dia curi. Misal dia mencuri suatu uang 1 juta kepada seseorang, dia bertobat kepada Allah terus, tapi nggak dikembalikan uangnya, nggak diterima taubatnya, nggak diterima taubatnya. Kalau memiliki kezaliman, memiliki sangkut paut kepada orang lain, wajib dikembalikan. Bahkan Nabi nggak mau menyolati orang yang punya hutang. Waliyadzubillah, semoga kita tidak termasuk seperti itu. Apalagi orang yang melakukan kezaliman, mengambil harta orang lain. Hutang itu kan sah. Ridho dengan ridho, tapi belum dibayar sebelum dia meninggal dunia. Nabi nggak mau nyolatin. Apalagi orang yang memiliki yang memiliki kezaliman dan tidak dikembalikan. Orang yang sudah meninggal bagaimana? Kasih ke ahli warisnya. Nggak ketemu orangnya, dulu pernah nyolong ke tetangga atau ngambil apa, orang yang sudah pindah atau kemana atau sudah meninggal semuanya, sodakohkan, niatkan untuknya. Itu caranya. Sodakohkan, niatkan untuknya. Bukan untuk antum, bukan. Misalkan 1 juta nih, mengambil hak orang lain, orang yang sudah meninggal semua atau orang yang sudah pindah negara atau mana, antum sodakohkan, niat pahalanya untuk si dia. Seperti itu. Tergambar Mas Franky insyaallah ya? Siap, tergambar Ustaz. Terima kasih, syukron. Jazakallah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Fadal Pak Lubis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya perihal tentang doa Ustaz. Naam. Apa
yang dimaksud dengan berdoa itu dengan tergesa-gesa. Kemudian tentang sholat malam. Setelah sholat malam itu amalan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, Ustaz. Syukron. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus ya ikhwah, dan semua pertanyaan alhamdulillah bagus semua insyaallah taala. Yang pertama, apa arti doa itu tergesa-gesa? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah akan mengabulkan doa seorang hamba malam yasta'jil, selagi dia nggak tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa itu? Ya Allah, saya minta umroh tahun ini. Sampai ini sudah Desember kok belum umroh ya. Saya tuh udah minta loh kepada Allah kok belum dikasih. Itu yang nama tergesa-gesa. Saya udah minta terus dari 2010 sampai 2024 Desember lagi ini sudah masuk hampir 2025. Kok belum umroh ini? Itu namanya tergesa-gesa. Meminta sesuatu tapi dia menargetkan harus ini, harus itu, tanggal sekian itu namanya tergesa-gesa. Tapi kalau meminta, ya Allah saya ingin semoga di bulan Januari nanti saya bisa umroh. Nah itu nggak apa-apa. Menentukan satu tanggal, suatu bulan tanpa menggesa-gesa. Kok belum umroh ya di bulan Januari? Nah itu namanya tergesa-gesa. Itu poin yang pertama. Tergambar Pak Lubis ya? Yang poin pertama ini? Tergambar Ustaz. Nah itu diantara tergesa-gesa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan kamu itu, antum itu yakin Allah itu pasti mengabulkan. Nah itu diantara doa ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah doa. Doa itu harus yakin. Dan Umar bin Khattab berkata, aku nggak pernah memodulikan ijabatnya doa, terkabulnya doa. Tapi yang aku pentingkan adalah aku berdoa. Anak ulangi lagi. Umar bin Khattab berkata, aku nggak pernah memikirkan terkabulnya doa, tapi aku selalu memikirkan untuk berdoa. Karena apa? Doa itu sejatinya terkabulkan. Akan tetapi di antara kata Nabi SAW, 100 rahmat Allah yang dikabulkan hanya 1 untuk di dunia ini, 99 tersimpan di akhirat nanti. Mungkin doa kita untuk di akhirat nanti. Mungkin doa kita untuk nanti kapan, wallahu alam, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Itu di antara fikih doa. Ilmu tentang doa pasti dikabulkan. Hanya saja kita mungkin belum waktunya menerimanya. Misal belum dapat. Misalnya belum dapat. Tapi di hadis yang lain, alihu. Kata Nabi SAW, alihu. Apa itu alihu? Terus merengek kalau dalam bahasa kita, ngerengek kepada Allah, ya Allah pengen ini, dan jangan dunia terus ya, kitanya pengen yang mungkin umroh, pengen haji, doakan anak antum kita semuanya semoga bisa kuliah di UIN, di Madinah dan sebagainya, itu doakan. Jangan dunia, boleh nggak ada yang larang, tapi jangan terus mintanya hanya dunia. Ya, tapi apa perbanyak minta untuk kebaikan akhirat. Maka itu merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Terus berikutnya, ibadah yang dilakukan Nabi pada malam hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya kata Aisyah radhiyallahu anha dan para perawi yang lainnya meriwayatkan, Nabi hampir tidak meninggalkan pada malam hari sholat 11 rakaat. Sholat 11 rakaat. Berarti apa? Ibadahnya Nabi pada malam hari seringnya apa? Sholat malam. Seringnya sholat malam. Dan sholat malam, bagaimana afdolnya? Apakah di masjid, di musola, apa di rumah? Sholat sunnah, apapun itu bentuknya, afdolnya di rumah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Afdalus sholati fil bait illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat 5 waktu. Baiknya di masjid. Sunnah rotibah, qobliyah, ba'diyah, bagusnya di rumah. Kecuali ada uzur, apa mungkin takut ketinggalan qomat. Mungkin nanti di rumah kesibukan anak kecil dan sebagainya, itu udzur. Dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya mana afdolnya, di rumah. Bahkan dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqafa, berdiri untuk sholat
Ya, Aisyah di sampingnya. Sampai apa? Hatta tabulla sara walihyatah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan suatu sholat sampai air matanya beliau membasahi janggutnya, membasahi fakhid, apa itu fakhid? Pahanya. Kemudian bukan ditegur ya, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, engkau dijamin masuk surga, kenapa menangis? Afalan akuna abdan syakura?" Apa aku enggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu kakinya sampai bengkak, itu kan dari riwayatnya yang masyhur ya, sampai menangis. Rasulullah menangis, memikirkan akhirat bukan dunia. Tapi apa jawaban Nabi? Aku pengen menjadi hamba yang bersyukur, padahal sudah dijamin masuk surga. Sama sekali gak diazab. Nabi Muhammad sama sekali gak mencicip azab neraka. Tapi apa? Salat malamnya begitu panjang. Bahkan pernah ikhwah, sebagai penutup insyaallah ta'ala, karena sudah gak ada yang tanya kayaknya ya. Nabi pernah dan sahabatnya juga pernah satu sholat, karena lupa antara maghrib antara isya. Itu Al-Baqarah utuh 1 rakaat. Bayangkan. Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 1 surat Al-Baqarah. 2 juz setengah. 1 sholat. Padahal mereka sudah dijamin surga. Kita baru 1 halaman. Makmumnya dehem-dehem sudahan. Makmumnya sudah ngasih kode. Pernah di mana itu ya? Makmumnya ngasih kode. Nah, itu di antara sholatnya Nabi dan para sahabat. Lalu bagaimana antara hadis kalau sholat berjamaah itu ringan-ringan saja, jangan panjang-panjang. Kata Syekh Shalih Fauzan, panjangnya siapa, ringannya siapa dulu. Kalau panjangnya kita, itu ringannya Nabi. Ringannya kita nggak tahu ringannya siapa. Qul huwallahu ahad terus, atau Yasin, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar. Nah itu muskilah. Itu ya ikhwan. Tergambar maklum bisa insyaallah. Ya, tergambar Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Dan aman yang lainnya anak tambahin, membaca Al-Qur'an juga ada. Membaca Al-Qur'an juga ada. Tapi yang paling sering qiyamul lail, dan qiyamul lailnya Nabi itu panjang. Berarti panjangnya apa? Panjangnya membaca Al-Qur'an. Jadi boleh kita megang mushaf atau HP pun boleh, tapi dikondisikan. Jangan HP untuk sholat, nanti lagi baca Quran di HP-nya keruncing WA. Ini WA-nya. Kita membaca Al-Quran dalam sholat pakai HP, nggak ada masalah. Diperbolehkan. Kalau untuk sholat wajib nggak boleh melihat HP. Sholat sunnah boleh membaca Al-Quran ataupun membaca HP dari Al-Quran dari HP-nya. Maka membaca Al-Quran dalam sholat itu juga boleh. Bahkan itu yang paling afdol. Dahulu Ustadz Ana mengabarkan, kalau antum, kalau antum pengen hafalan antum lancar, mungkin pakai hafalan untuk sholat. Nah itu syaratnya kata beliau. Masya Allah. Dan ternyata betul. Kalau pengen mungkin lancar bacaannya, sholat sunnah dibaca hafalan tersebut. Misalkan hafal juz 30, juz 9, 1, juz 2 dan seterusnya untuk sholat. Itu lebih lancar dan lebih khusyuk. Baik. Ada lagi Mas Musa? Fadhil, ada lagi. Nah, yang lain yang fadhil. Nah, silakan Mas Musa. Afwan Ustaz, untuk audio Al-Fatihah yang Anda kirimkan mohon dikoreksi Ustaz tajwidnya. Oh, Masya Allah, betul. Belum Anda buka itu Mas. Kemarin qadarullah lagi buat ujian PSAS ini kan. Lagi anak-anak musim akhir semester, tapi alhamdulillah sudah selesai. Ini tinggal persiapan untuk buku daurah nanti insyaallah ya ikhwah. Semoga antum bisa menyempatkan waktunya kurang lebih hanya 3 jam lah maksimal. Jam 8 atau setengah 9 sampai zuhur, cuma 3 jam. Semoga bisa hadir. Insyaallah sekarang waktunya agak sedikit longgar. Mas Musa nanti coba anak simak insyaallah ta'ala. Tinggal mungkin menyusun ataupun mencetak buku yang buat daurah dan untuk kajiannya biadillah. Dan di antum, ana insyaallah kurang lebihnya Senin 23 Desember sampai tanggal 1 Desember insyaallah di Blitar biadillah. Maka antum misalkan ada musola atau ada masjid atau bahkan ada ruangan longgar bisa untuk ngaji, silahkan diadakan ngaji dan nggak usah mikir yang
abi dan ribet, yang penting ada yang datang ngaji selesai, kita pulang selesai gitu. Kita harus mikir abi dan seterusnya, tetek bengeknya nggak usah. Nah, tetek bengek itu apa ya, seriwah-riwahnya lah kalau bahasa kasarnya. Yang penting ada yang ngaji, alhamdulillah. Nah, Mas Musa, alhamdulillah, jazakallah khair untuk diingatkan. Baik, kita cukup insyaallah ya ikhwah. Kalau nggak ada yang tanya, atau ada yang tanya lagi, tafadhol kalau ada. Nah, cukup insyaallah ya, sudah jam 9.10 biidznillah taala. Barakallahu fikum. Ana ucapkan jazakallahu khairan kepada antum semuanya, dan insyaallah taala kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dan ana sekali mengundang antum secara khusus ini insyaallah. Semoga bisa hadir di daurah tanggal 29 biidznillah taala di Oki. Kemudian nanti kalau ada acara yang lain insyaallah infokan lagi biidznillah taala. Semoga kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang masuk surga tanpa hisab biidznillah taala. Itu yang kita harapkan. Karena hisab itu susah ikhwah. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya, teliti hisabnya. Bayangkan nih, kita naik motor, ada razia, diperiksa STNK-nya, periksa SIM-nya, periksa helmnya, periksa spionnya, periksa pentil bannya, periksa kalau bawa mobil itu P3-nya, itu kan ada, periksa yang palangannya itu. Anda pernah soalnya di perbatasan Lampung sama Sumsel itu di jembatan 2 itu, diperiksa mana P3-nya, mana petadinnya. Masya Allah, ini hisab Pak Polisi ini. Belum hisab di akhir betapa detailnya. Ini untuk apa? Maka doa Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku hisab yang mudah. Apa? Contoh nih, antum di razia sama polisi ini. Wah, sudah mas, lewat mas. Nah, kan enak atau seperti itu. Lewat. Misalkan. Aman-aman. Antum di akhir bayangkan seperti itu sama Allah. Sudah antum lewat. Nah, itulah. Doanya apa? Dimudahkan. Gitu loh. Dimudahkan hisabnya. Dan kita berharap pada malam ini berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang hadir ini dicatat sebagai hamba Allah yang dimudahkan hisabnya, bahkan semoga masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.